Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muguntur Saputra. Saat ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang civil society dan demokrasi, di mana video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Pancasila. Baik, ini sedikit penjelasannya. Baik, konsep civil society, negara dan demokrasi merupakan bahan diskursus menarik dalam beberapa dekade belakangan ini. Ketiga konsep ini merupakan elemen yang sangat penting dan berkaitan dan tidak dapat dipisahkan jika membicarakan kehidupan politik suatu negara. Konsep civil society atau yang sering disebut masyarakat sipil terkadang dipertentangkan dengan konsep negara. Hal ini terjadi disebabkan oleh pengaruh rezim yang berkuasa di suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan civil society. Jika rezim yang berkuasa tersebut bersifat otoritan, bahkan totalitarian, maka tidak akan terbentuk yang namanya civil society. Dan dalam suatu negara yang demokratis, maka dapat ditemukan civil society yang diharapkan menjadi penyeimbang kekuasaan negara serta menjembatani antara negara dan masyarakat. Secara spesifik, konsep civil society dan demokrasi juga memiliki hubungan yang sangat erat. Namun hubungan tersebut bersifat dialektis, yang artinya civil society dan demokrasi saling mempengaruhi. Terkadang demokrasi dapat dijadikan variabel dependent, dan di sisi yang lain demokrasi dapat dijadikan variabel independent. Alexis de Tocqueville dalam tulisannya Democracy in America menyatakan bahwa civil society merupakan kelompok penyeimbang kekuatan negara, kekuatan politik, dan masyarakat sipil, menjadi kekuatan utama dalam membentuk demokrasi yang kuat dan bertahan lama di Amerika. Al-Lagappa berargumen bahwa civil society merupakan variabel kunci yang menjelaskan liberalisasi politik dan transisi menuju demokrasi serta perkembangan, dan civil society menjadi prasyarat dari konsolidasi demokrasi. Studi di beberapa negara Asia memberikan gambaran bahwa ada hubungan antara civil society dan demokrasi serta peran civil society organization dalam mempercepat terjadinya perubahan politik yang lebih terbuka. Ya, kita langsung masuk ke bagian sedikit dari historical development konsep civil society. Konsep civil society atau masyarakat sipil merupakan salah satu produk pemikiran Barat yang telah melalui perkembangan sejarah cukup lama dan cukup panjang sejak zaman Yunani kuno. Konsep ini seakan terabaikan dalam perkembangan wacana mainstream dan kembali populer sejak gelombang demokratis yang terjadi di negara-negara Eropa Timur pertengahan tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Sejarah pemikiran mengenai civil society dapat dibagi 6 fase. Fase pertama yang paling tua adalah pada masa Yunani kuno, di mana filsuf Marcus Tullius Cicero pada abad 106 sampai dengan 106 sampai 43 sebelum Masehi, ada orang pertama yang memakai istilah society civilis. Istilah lain untuk civil society yang mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Cicero menyebutkan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik yang memiliki kode hukum tertentu yang mengatur hidup bersama dan pergaulan antar individu. Lalu muncul juga selanjutnya dari Aristoteles menyebut civil society dengan politekekoinonia. Ini sebuah komunitas politik yang memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam bidang ekonomi,
politik, dan pengambilan keputusan. Istilah tersebut digunakan untuk mengilustrasikan sebuah masyarakat politis dan etis yang menempatkan warga negaranya dalam posisi yang sama di depan hukum. Pada saat itu, masyarakat sipil lebih identik dengan negara dan warga negaranya telah mampu mengurus diri mereka sendiri. Lalu ada pemikiran kita langsung masuk ke Lalu kita masuk ke pemikiran fase kedua dari konsep civil society, dipelopori oleh Adam Ferguson yang berkembang pada tahun 1767. Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Ferguson lebih menekankan pada visi etis civil society dalam kehidupan sosial dan pergerakan sosial. Menurutnya bahwa konsep masyarakat sipil berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang beradab. Ferguson menggambarkan perkembangan masyarakat dari masyarakat primitif, masyarakat pertanian hingga masyarakat industrial atau modern. Ferguson juga meyakini bahwa jika semakin sivilis masyarakat, maka semakin berkurang pula kesadaran mereka sebagai warga negara. Oleh sebab itu, Ferguson mengharapkan munculnya civil society baru yang mewujudkan semangat publik dalam bentuk solidaritas sosial antara sesama warga negara. Lalu kita masuk ke fase ketiga, di mana ada Thomas Paine sebagai tokoh pemikir. Sejarah perkembangan civil society pada tahun 1772 dalam hal ini memperkuat yang disampaikan oleh Ferguson. Thomas Paine memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan menurutnya civil society merupakan antitesis negara sebagai peran negara, antitesis negara sehingga peran negara perlu dibatasi. Paine menyatakan negara tidak lain hanyalah tampilan dari keburukan belaka dan masyarakat mempunyai batas-batas wilayah otonomi sehingga negara tidak diperkenankan memasuki wilayah sipil. Karena itu, masyarakat sipil secara logis harus lebih kuat mengontrol negara demi terjaminnya keperluan warga negara. Oke. Lalu fase selanjutnya itu ada Hegel yang menjelaskan konsep civil society dengan menyebutkan istilah Bürgergesellschaft, yang mana ruang antara keluaran negara dan pasar yang memungkinkan warga negara mengejar kepentingannya yang tetap berpedoman pada hukum. Menurut Hegel, masyarakat sipil merupakan produk kaum bourgeoisie. Sedangkan kelahiran kaum bourgeoisie menurutnya merupakan hasil dari produk kapitalis. Pandangan Hegel ini sama dengan pemikiran dari Marx. Marx berpendapat bahwa produk bourgeoisie yang melahirkan masyarakat sipil, namun Marx menambahkan keberadaan masyarakat sipil harus disertai dengan adanya kontrol dari negara. Kemudian Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material dan memandang bahwa civil society merupakan masyarakat bourgeois. Bila Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material, Gramsci meletakkannya pada superstruktur yang berdampingan dengan negara. Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produk, tetapi lebih pada sisi ideologis. Pandangan Gramsci tersebut memberikan peran penting kepada kaum cendekiawan sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. Menurut Gramsci, masyarakat sipil merupakan penyeimbang kekuatan negara. Civil society merupakan arena tempat berbagai ideologi bekerja dan menggunakan hegemoni mereka untuk mencapai konsensus. Masyarakat sipil juga merupakan arena perebutan hegemoni negara karena masyarakat sipil merupakan sumber kekuatan negara. Lalu kita masuk ke fase kelima dalam pemikiran konsep civil society dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville
di mana ini eranya di tahun 1805 sampai dengan 1859 kurang lebih. Sebagai reaksi dari mazhab Hegelian dengan melihat perkembangan civil society di Amerika, Tocqueville memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara dan bukan subordinat dari negara. Masyarakat sipil dalam pemahaman Tocqueville adalah suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas, memiliki kapasitas politik cukup tinggi, dan bisa menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kecenderungan intervensionisme negara. Pada saat bersamaan, masyarakat sipil mampu melahirkan kekuatan kritis reflektif yang dapat mencegah derajat konflik internal sebagai akibat dari proses formasi modern, terutama dampak negatif sistem ekonomi pasar serta institusionalisasi politik yang mendorong terjadinya formalisme dan kekakuan birokratis. Oleh karena itu, masyarakat sipil bertanggung jawab dalam mengontrol negara. Yang cenderung despolitik, interaksi asosiasi bebas dan mandiri mampu mengimbangi kekuasaan negara tersebut. Tocqueville sebagai independent eye of civil society lebih lengkap, Tocqueville memberikan karakteristik civil society sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, dan kemandirian. Berhadapan dengan negara justru merupakan sumber legitimasi keberadaan negara, kendati pihak yang pertama tidak dapat sepenuhnya mengontrol pihak yang terakhir. Hal yang terpenting adalah keberadaan masyarakat sipil sebagai entitas berbeda sama sekali dan terpisah dari negara dan masyarakat ekonomi. Fase terakhir, pemikiran terakhir dalam sejarah perkembangan civil society adalah seperti yang disampaikan oleh Cohen dan Arato dalam bukunya Civil Society and Political Theory. Masyarakat sipil bukan hanya pelaku, melainkan juga penghasil ruang publik politis. Ruang publik politis yang dihasilkan aktor-aktor masyarakat sipil dicirikan oleh pluralitas, seperti keluarga, kelompok non-formal, dan organisasi sukarela, serta legalitas, di mana struktur hukum dan hak-hak dasar. Menurut Cohen dan Arato, perspektif yang terlalu menekankan perbedaan atau hubungan dikotomis antara domain masyarakat sipil dan domain negara sesungguhnya sangat menyederhanakan masalah, karena terdapat dua domain lain yang tidak kalah penting, yaitu masyarakat politik dan masyarakat ekonomi. Jadi pemaknaan civil society itu sendiri adalah konsep civil society seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan hasil pemikiran yang begitu panjang dan kaya akan ide-ide. Begitu halnya dengan pemaknaan konsep civil society itu sendiri juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Contohnya seperti Al-Agappa memaknai civil society as first a realm. Skip. Seperti Al-Agappa memaknai civil society itu adalah first realm in the interests of the states, political society, the market, and the city at large for organization by non-states, non-market groups that take collective action in the pursuit of the public good. Lalu yang kedua, distinct sphere for discourse
and construction of normative ideals through interaction among non-state group on the basis of ideas and arguments. Yang ketiga, autonomous arena of self-governance by non-state actor in certain issues area. And yang keempat, instrument for collective action to protect the autonomy the non-state public. Okay. Lalu ada non-state public crime, effort regime type, and influence the politic and the policy of the states, political society, and the market. Lalu apa hubungannya dengan demokrasi gitu kan? Civil society, demokrasi dan adalah konsep yang saling berhubungan. Civil society berdampak positif bagi demokrasi dan demokratisasi. Ini ketika civil society berperan dalam masa transisi atau perubahan politik dari otoritarianisme kepada demokrasi. Civil society berupaya menjatuhkan rejim yang otoriter, seperti yang terjadi di beberapa negara di kawasan Asia dan Amerika Latin. Tidak hanya pada masa transisi, civil society juga dibutuhkan sebagai prasyarat atau prakondisi demokrasi serta dalam pembangunan demokratisasi guna menuju konsolidasi demokrasi. Jenis civil society yang dapat memberikan kontribusi bagi demokratisasi adalah civil society yang dapat menjalankan perannya sebagai penyeimbang kekuatan negara, menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara, serta mampu mempengaruhi kebijakan negara yang berorientasi kepada kepentingan umum. Begitu pula dengan sebaliknya, civil society dapat berimplikasi negatif bagi demokrasi dan demokratisasi apabila yang dominan adalah sifat etnosentrisme radikal dan berorientasi kepada kekuasaan. Perkembangan civil society ini sangat dipengaruhi oleh struktur politik pemerintahan, dominasi elit, sampai dengan pengaruh kelompok pemilik modal yang berusaha membatasi dan mengoptasi civil society sehingga tidak akan membawa dampak yang signifikan terhadap demokrasi dan demokratisasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak banget kesalahan dalam penyampaian, karena ini saya masih belajar. Mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.